Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku Geografi Ekonomi Industri, terutama pada bab 12 yang berjudul Industri dan Perubahan Ekonomi Wilayah. Yang pertama ada lokasi industri. Teori lokasi industri merupakan teori lokasi klasik yang sebagian besar berasal dari Jerman pada abad ke-19, menjadi salah satu pilar geografi ekonomi. Teori klasik ini mengasumsikan aktor rasional atau manusia ekonomi yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi atau profit dan yang keputusannya tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Lalu selanjutnya ada teori sewa lokasi. Teori sewa lokasi mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Van Tunen pada tahun 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa jarak dari pasar dapat menjelaskan variasi penggunaan lahan. Van Tunen dengan asumsi-asumsi ini mengembangkan teori sewa lokasi yang mengacu pada harga sewa tertinggi yang dapat ditawarkan petani untuk sebidang lahan. Harga sewa dihitung dari biaya produksi dan transportasi dikurangi dari total pendapatan dari penjualan tanaman di pasar. Kurva Bittrand menggambarkan bagaimana jarak dari pasar menentukan jenis dan intensitas tanaman yang ditanam pada sebidang lahan tertentu. Lalu selanjutnya ada teori lokasi industri klasik. Teori dari Alfred Weber pada tahun 1924 ini juga disebutkan teori lokasi dengan biaya terendah karena modelnya bertujuan mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Model lokasi industri Weber mengandaikan bahwa pabrik manufaktur berada di suatu tempat antara lokasi bahan baku dan pasar dengan memperhitungkan upah dan biaya transportasi produksi jadi ke pasar. Asumsi Weber yang paling bermasalah adalah bahwa permintaan tetap konstan dan tenaga kerja dianggap tidak bergerak. Selanjutnya ada teori lokasi industri klasik yang berawal pada ide-ide von Thulen dan Weber kemudian diperluas oleh August Loss pada tahun 1954 yang menyatukan prinsip dasar keduanya dan juga menggabungkan dengan karya Chris Toller. Bagi Loss, kota bukanlah pasar di mana ekonomi aglomerasi dinamis bekerja, melainkan superimposisi dari beberapa area pasar. Loss menghilangkan lokasi bahan mentah dan pasar yang merupakan pusat model Weber dan mengasumsikan bahwa keduanya didistribusikan secara merata di seluruh wilayah. Yang terakhir ada revolusi industri. Revolusi industri dimulai di Inggris Raya selama paruh kedua abad ke-18 dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru Eropa dan Amerika Utara. Sejak saat itu, terjadi peningkatan produktivitas yang sangat tinggi dan akumulasinya menghasilkan efek pengganda yang besar. Ekonomi pertanian berubah menjadi industri dan kemudian pada abad ke-20, sektor jasa menjadi sektor ekonomi utama di dunia. Peningkatan produktivitas seperti itu memungkinkan peningkatan yang cukup besar dalam pendapatan dan kekayaan individu. Sektor transportasi mengalami perubahan yang paling menakjubkan selama revolusi industri. Misalnya, sebelum revolusi industri, biaya rata-rata pengangkutan biji-bijian per ton kilometer sama dengan biaya rata-rata untuk membeli 4 atau 5 kg gabah. Biaya ini turun menjadi 0,1 kg per ton kilometer pada tahun 1910 berkat transportasi jarak jauh dengan kereta api. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.